Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Diva, berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan resume PPAK Universitas pada hari pertama. Pada hari pertama terdiri dari 4 materi, yaitu pertama, wawasan bidang akademik, yang kedua, wawasan bidang kemahasiswaan, yang ketiga, wawasan bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan, yang keempat, wawasan bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan. Di sini saya akan mengambil 2 materi saja, yaitu wawasan bidang akademik dan wawasan bidang kemahasiswaan. Wawasan bidang akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim terdiri dari 7 fakultas, yakni ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini, UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi universitas adalah mendorong dosen dan mahasiswa melakukan publikasi riset ke dalam proses internasional maupun jurnal internasional bereputasi. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk melakukan jurnal internasional. Mahasiswa nantinya akan melakukan riset untuk peningkatan wawasan ilmiah sebagai kompetensi nasional maupun internasional untuk melakukan riset skripsi ataupun tugas akhir. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. Integrasi keilmuan adalah memadukan pendidikan tinggi dan mendirikan pesantren. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. UIN Maulana Malik Ibrahim memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Untuk kejelasan ulul albab adalah kedalaman spiritual akhlak yang keluasan ilmu dan kematangan profesional yang harus dimiliki oleh mahasiswa, diantaranya dibentuk melalui pendidikan di Indonesia. Untuk pengembangan bahasa asing terdiri dari 3 bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Untuk rumah moderasi beragama, mahasiswa akan dididik moderat dengan mencintai bangsa dan negara tanpa berkaitan dengan radikalisme. Rumah moderasi beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Di UIN Maulana Malik Ibrahim, perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150 hingga 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dengan KKN dan yudisium hingga wisuda. Mata kuliah di Maulana Malik Ibrahim ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri-ciri khas dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tata kerja mahasiswa yaitu pengabdian, kemudian ada ujian komprehensif, ujian skripsi, yudisium, hingga wisuda. Mata kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim digunakan untuk pengembangan kepribadian, yakni mata kuliah dasar, mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan mata kuliah filsafat. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem si-akad, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi kepada DPA, dosen penasehat akademik. Seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi diharapkan mengikuti organisasi untuk melatih mental dan intelektual. Sistem akademik untuk maba diprogramkan secara otomatis oleh pihak UIN. Untuk pertengahan semester ada UTS dan UAS.
dengan menentukan indeks IPK dengan IPK minimal 3,0. Wawasan bidang kemahasiswaan. Wawasan bidang kemahasiswaan yaitu mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar, yakni berpikir ilmiah, berpenampilan sopan, berbicara santun, tidak hanya pandai memerangkai kata, tetapi mampu melaksanakan apa yang dikatakan, berpikir positif, serta berperilaku positif, mengupayakan diri dari tekanan mental dan juga spiritual, belajar melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Berpikir ilmiah, mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan keagamaan. Berperilaku islami dengan cara terampil dan stylish khas UIN Maulana Malik Ibrahim, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta juga berbicara sopan. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Untuk hal-hal yang lain, yakni membangun jati diri dan memotivasi diri, mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Belajar mengedepankan positive thinking, mampu membesarkan alma mater dengan prestasi-prestasi yang gemilang. Lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga menjadi lain-lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Kita di sini diajarkan ilmu pengetahuan umum, namun juga diajarkan ilmu pengetahuan agama. Resume PBAK Universitas hari kedua. Di sini saya akan mengambil 4 materi, yaitu berkaitan dengan DEMA, SEMA, UKM, dan moderasi beragama. DEMA, yang disingkat menjadi Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA merupakan organisasi intra-kampus yang merupakan lembaga eksekutif di level universitas. Fungsi dari DEMA sendiri adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, juga sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Tugas dari DEMA sendiri adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Di dalam DEMA terdapat kementerian, antara lain 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Luar Negeri, 3. Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, 4. Kementerian Agama, 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Struktur pengurus DEMA yakni 1. Ketua, 2. Wakil Ketua, 3. Sekretaris, 4. Bendahara, 5. Kementerian Dalam Negeri beserta sekretaris, 6. Kementerian Luar Negeri beserta sekretaris, 7. Kementerian Sosial dan Hukum serta Politik beserta sekretaris, 8. Kementerian Agama, 9. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, 10. Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan yang terakhir adalah anggota. SEMA, Senat Mahasiswa. SEMA Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Dalam SEMA terdapat advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Tugas-tugas SEMA yakni 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Di dalam SEMA juga terdapat komisi. Komisi-komisi tersebut adalah Komisi A. Komisi A terdiri dari Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B terdiri dari Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Komisi C terdiri dari Komisi Administrasi dan Keuangan. Komisi D terdiri dari Komisi Informasi dan Komunikasi. UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Di sini UKM terdiri dari 15 UKM. Yang pertama, UKM Resimen Mahasiswa yang disingkat dengan MENWA. Tugasnya menciptakan dan menjaga kondusivitas dalam pelaksanaan kegiatan sivitas akademik. Yang kedua, UKM PSM GGB yang disingkat menjadi Paduan Suara Mahasiswa Gita Gria, fokus pada bidang tarik suara, divisi kepelatihan, divisi kewirausahaan, divisi intertaris. Yang ketiga ada UKM Pramuka. Tugasnya 1. PAR atau pelantikan anggota Racana. Nomor 2. Om Pratara, yakni orientasi pramuka Racana. Yang keempat UKM Seni Religi. Tujuannya dibentuk yaitu membentuk kader Islami yang bertakwa dan memiliki jiwa pemimpin agamis, kritis, kreatif, inovatif. Yang kelima ada UKM KSR PMI. KSR PMI ini berada di bawah naungan UIN Maulana Malik Ibrahim dan PMI Kota Malang. Yang keenam ada UKM Teater Komedi Kontemporer, mewadahi berbagai kesenian musik, seni rupa, seni tari, sastra, dan keaktoran. Yang ketujuh ada UKM Simfoni FM, memberikan informasi pendidikan dan dakwah yang didukung dengan musik zaman sekarang. Yang kedelapan ada UKM Mapala Tursina. Kegiatan utamanya yakni 1. Rekreasi, 2. Sosial, 4. Olahraga, 3. Olahraga, 4. Ilmiah. Yang kedelapan ada UKM LKP2M, menjadi organisasi yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh dalam upaya mengkoordinir kegiatan pengembangan tradisi keintelektualan. Yang ke-10 ada UKM Jebret Club Fotografi. Bidang ini membidangi fotografi dan videografi. Moto dari UKM Jebret Club Fotografi adalah aku ada untuk mengabadikanmu, yang bersamamu kuliah dunia yang nyata. Yang ke-11 ada UKM UAPM Inovasi, bergerak di bidang jurnalistik. Divisinya ada 2, redaksi dan PSDM. UKM Komus memiliki 6 departemen, yakni event organizer, studio musik, manajemen, multimedia, public relation, social development. Yang ke-13 ada UKM Unior cabang olahraga, yakni sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Yang ke-14 ada UKM Taekwondo, menjadi unit kegiatan mahasiswa yang terkemuka dalam pelatihan ketaekwondoan, keorganisasian, dan keagamaan untuk menghasilkan generasi berprestasi, siap fisik, mental, spiritual, dan akal dalam berjuang dan bersaing dalam kehidupan. Yang terakhir ada UKM Kopma Padang Bulan, menjadi koperasi mahasiswa yang mandiri, aspiratif, pengembangan usaha, serta perkembangan generasi. Yakni ada materi yang terakhir berkaitan dengan kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh.
Yang ke-1 ada 3 kekuatan pengubah dunia, yakni kemajuan, teknologi, agama, dan pasar. Yang kedua ada peluang dan peran mahasiswa UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Yang ketiga ada cara menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalihan, dan peduli lingkungan. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam dalam Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila, dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung dan tidak langsung, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta dapat mengganggu agenda moderasi Islam, yakni sebagai berikut. 1. Konflik Palestina dan Israel. 2. Aliansi politik Arab dan Amerika. 3. Oil. 4. Politik nepotisme dan hiporasi. Peran mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Mahasiswa berperan sebagai agent of change. Yang kedua, mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan. Yang ketiga, harus cerdas akademik, religius, dan kebinekaan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.